2021 dan berapa persen? Expose. Jadi hasil rapat umum pengawasan yang sudah selesai dilakukan itu telah memutuskan mengusulkan dan menerima baik direksi dan komisaris mengenai jalannya usaha Seron dan perusahaan keuangan Seron untuk tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan persetujuan tahun 2021 dan pengesahan laporan tahunan tersebut untuk tahun 2021 yang telah diambil oleh kantor akuntan publik Sugiyarta Mulia dan rekan, dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada anggota direksi dan perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan keuangan yang dilakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisi tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun 2021 sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan tahunan perseroan yang disetujui dan yang disahkan. Kedua, menyetujui untuk tidak bagikan dividen di tahun 2021. Tindak ketiga, menyetujui untuk menunjuk kantor akuntan publik Jojo Sunagio dan KP yang terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan kesehatan tahun 2022 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite menunjuk KP pengganti jumlah KP yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya dan menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya untuk KP yang ditunjuk atau KP penggantinya. Bagi keempat, menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan selain bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Jadi demikian hasil RUPS hari ini. Yang selanjutnya Public Expose, mungkin sebelumnya kami sampaikan dulu profil PT Mitra Energi Persero. Bahwa Persero didirikan pada tahun 1921, kemudian mencatatkan sahamnya di Bursa Efek di 2021. Bidang usaha kami adalah investasi sektor energi serta pengolahan minyak dan gas bumi. Saat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah Direktur Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Insinyur Hermianto Priyadi, kemudian Komisaris lainnya Pak Hirotaka Kaneda, dan Direksi Direktur Utama Direktur Bersama dan Muslihat. Namun bidang usaha mitra energi saat ini merupakan perusahaan di bidang investasi energi serta perdagangan minyak dan gas bumi. Saat ini kami memiliki 3 perusahaan yaitu PT Mitra Energi Bumi, memiliki 3 perusahaan sebagai Niaga Gas melalui dedicated dealer sampai ke distribusi konsumen dan beroperasi di Sumatera Selatan. Kedua, PT Mitra Pembangkit Sada memiliki kegiatan perdagangan, pembangunan, industri, perbengkelan, percetakan, dan jasa. Saat ini masih belum beroperasi. Kemudian PT Pembangkit Mitra memiliki kegiatan perdagangan dan pembangkit listrik dan status masih belum beroperasi. Adapun struktur pemegang saham Seron saat ini sebagai pemegang saham utama dan mayoritas mulai mandiri masuk di marketing besar. Kemudian ada PT Global Premium Investigator di 100% dan PT Siswa Memilih Limited sebanyak di 100%. Sedangkan pabrik yang sebesar 26,73% dan PT Paramitra Fasilitas sebesar 5,71%.
Dan MLP memiliki tiga perusahaan, secara langsung MPP dan MEB sebesar 99%. Sedangkan MPP memiliki 70% saham di PT PMM, yaitu PT Pembangkit Mitra Migas. Adapun usaha PT Mitra Energi Buana di sini niaga melalui ini ada peta dan jaringan pipa di mana sumber gas ini dari Medco Energi kemudian disalurkan melalui pipa backbone ke yang dari Muara ini ke Palembang. Kemudian kami menyampaikan pipa cabang dari pipa utama tersebut ke PT Tajudin Lestari. Juga kurang lebih ada 7 perusahaan karet di sekitar Sungai Musi. Selanjutnya disampaikan sisa keuangan yang besar. Untuk tahun 2021 aset lancar turun sebesar 39,2%, 11 miliar menjadi 57 miliar. Dan aset tidak lancar turun 2,7% dari 73,5 miliar menjadi 71 miliar. Jadi aset PT Mitra ini turun 20,9% dari 120 miliar menjadi 109 miliar. Kewajiban jangka pendek turun 10,98% dari 87,7 miliar menjadi 3 miliar. Sedangkan kewajiban jangka panjang turun sebesar 36% dari 10,27 miliar menjadi 5,5 miliar. Sehingga total kewajiban turun 49,7% dari 98 miliar menjadi 9,5 miliar. Dan untuk tarif itu perseroan naik 2,59 miliar dari 87,3 miliar menjadi 89,6 miliar. Sedangkan untuk laporan terakhir di bulan Maret 2022, perseroan mencatatkan aset lancar naik dari 67 miliar di tahun 2021 Desember menjadi 73,9 miliar. Kemudian aset tidak lancar turun sedikit dari 70,5 menjadi 70,8 miliar. Sehingga total aset mengalami sekitar 5 miliar dari 9 miliar menjadi 100 miliar. Dari kewajiban jangka pendek naik miliar dari 3 miliar menjadi 7 miliar. Sedangkan kewajiban jangka panjang tetap 9 miliar. Sehingga total liabilitas kewajiban PT Mitra menjadi 53 miliar. 50,7 miliar di Maret 2022 dari bulan Desember 2021 sebesar 190 miliar. Total ekuitas tidak mengalami kenaikan di 3 bulan pertama dari 190 miliar menjadi 91,1 miliar. Adapun rugi laba PT Mitra pendapatan 2020 turun di 2021 sebesar 49% dari 168 miliar turun menjadi 190 miliar. Kemudian laba bruto naik sebesar 2,9 miliar, 2,95% dari 51,7 miliar menjadi 3,2 miliar. Laba usaha juga mengalami kenaikan 21% miliar menjadi 92 miliar. Sehingga di tahun 4 berjalan naik 2 kali lipat dari 923 miliar menjadi 1,5 miliar. Sedangkan di Maret, laporan Maret, yaitu yang audited dan akan mencapai 1,27 miliar, laba bruto 12,99 miliar, laba usaha 2,9 miliar, dan laba pembelian 100 miliar. Nah, tentu rencana perseroan dan juga analisa tahun 2020 adalah meningkatkan pertumbuhan kami, di mana perseroan ini memiliki rencana dan strategi sebagai berikut. Yaitu kami bersama dengan konsumen dalam luas jaringan wilayah ini dan juga meningkatkan penjualan gas. Juga kami tetap memperkolaborasi dan mencapai pertumbuhan yang positif di 2022 dibandingkan di tahun.
dalam komunikasi sama Bapak sih, kami juga terus melakukan efisiensi atas biaya untuk memperhatikan kualitas dan standar. Dan keempat, melakukan studi dan analisa untuk investasi baru yang dibutuhkan dengan gas maupun energi terbarukan. Demikian secara ringkas public discourse untuk PT Mitra Energi Persada. Mungkin ada pertanyaan dari Pak hadirin. Terima kasih Bapak Busmi. Untuk hadirin yang hadir secara online maupun offline, jika ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan Pak dari Dominikus Petromindo. Terkait dengan rencana ekspansi ke bisnis energi terbarukan, boleh kami tahu progres analisanya saat ini? Apakah akan terjun di geothermal, wind, atau PLTS? Kapan kira-kira perusahaan mengekspektasi dapat terjun ke bisnis ini? Terima kasih Pak Dominikus. Memang energi terbarukan itu cukup canggih, tetapi untuk melaksanakannya gitu, karena kami harus melihat dan mengikuti ekonomian dari energi terbarukan. Kami memang sekarang lagi ada pembicaraan untuk mulai dengan tapi kami sekarang lebih itu kalau geothermal mungkin kita belum masuk ke geothermal, tapi kita akan segera masuk di cogeneration energy, yaitu pembangkit gas dengan sistem super combined heat power yang merupakan proses. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat ini kita lagi financial closing untuk bisa menyelesaikan sudah berapa dulu. Terima kasih Pak Ibu. Untuk Ibu Linia dari investor dari Perseroan, ada pertanyaan? Ibu Linia? Kita lewati dulu Ibu Linia. Ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Julian dari Fontan. Pak. Ada pertanyaan. Yang pertama, Kopi menyebut berencana menambah konsumen dan memperluas wilayah pemasaran dalam meningkatkan penjualan gas. Segmen konsumen dan wilayah pemasaran mana yang dibidik, kemudian apa pertimbangannya, dan sudah ada sales kontrak yang dikantongi sejauh ini. Berapa nilai dan tol fee-nya? Oke. Perluasan yang kami sekarang fokuskan karena adanya pandemi, kita kembali fokuskan kepada internal. Artinya internal adalah existing customer kita. Ada beberapa existing customer karena pandemi juga sudah mulai menurun, mereka mulai meningkatkan rencana produksi. Jadi sifatnya sekarang kami fokus customer yang ada dibandingkan dengan customer yang baru, yaitu meningkatkan volume penjualan gas. Seperti diketahui, customer kami ada di Sumatera Selatan, di Tangerang dan di sekitarnya. Ini kami lagi melakukan evaluasi bersama customer, bagaimana proses peningkatan produksi mereka dan berapa besar energi gas dibutuhkan sehingga kami bisa menambahkan volume. Itu untuk sekarang. Untuk penjualan gas di luar Sumatera Selatan sudah banyak beberapa pembicaraan, terutama itu di Jawa,
bekerja sama dengan INTEX, tapi belum bisa kami gunakan dalam situasi yang ini. Kemudian Pak Reza. Pertanyaan kedua Pak, masih dari Bapak Julian. Kopi ada rencana investasi infrastruktur pipa gas baru seiring rencana perluasan wilayah pemasaran gas? Jika ada, berapa dana yang disiapkan dan berapa panjang pipa yang ingin dibangun? Kemudian suplai gasnya dipasok dari mana? Sampai sekarang belum ada yang bisa kami sampaikan karena kembali seperti yang kami sampaikan pada waktu yang lalu telah kami lakukan pembicaraan dengan satu perusahaan, tetapi akhirnya kami tidak memfinalkan karena situasi kondisi yang menurut kami bisa dipastikan. Jadi untuk itu kami tidak bisa menjawab berapa pipa ya. Selanjutnya Pak, berapa target pendapatan dan laba bersih kopi untuk tahun buku 2022 dan kemudian bagaimana strateginya? Yang jelas kalau target pendapatan kita akan meningkat kurang lebih 20%, kami tidak terlalu optimis karena kami masih menunggu penambahan volume sistem ini. Tetapi dari supply gas kebetulan dari hulu cukup dan otomatis ini jika lebih dari 20% daripada alokasi gas yang kita miliki, kita juga harus mengajukan penambahan alokasi gas skala migas. Tapi dalam hal ini kami masih cukup memiliki untuk volume gas untuk meningkatkan kurang lebih 20%. Pendapatan. Pertanyaan selanjutnya Pak, berapa anggaran kopi untuk buku 2022 dan dari mana saja sumber pendanaannya? Seperti apa perincian alokasinya dan berapa realisasi CapEx yang sudah dibelanjakan sejauh ini dan yang sudah dibelanjakan itu untuk apa saja? Kalau CapEx yang akan datang selalu kami akan mendapat kerjasama dengan pembiayaan dari bank. Seperti yang telah kami lakukan 3 bulan yang lalu, bahwa kami akan proyek pembangkit power, dan sekarang kita lagi dalam proses final closing, financial closing, dan itu kurang lebih sebesar 150 miliar investment. Jadi itu yang kita untuk CapEx yang telah kita lakukan tahun lalu itu kurang lebih 7 miliar sudah kami lakukan, yang kemudian di tahun ini kita akan menjadi 150 miliar kita lakukan proses financial closing. Lagi dari Ibu Yunia, investor dari berapa jumlah CapEx dan dividen yang dibagikan di tahun ini? Seperti dalam rules tadi sudah ditetapkan, kami tidak mengajukan dividen. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, ada pertanyaan lagi? Jika ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa langsung diketik di kolom chat. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Rahmat. Free float saham yang di bawah 7,5%, bagaimana rencana perseroan ke depan dari Bapak Rahmat Hakim dari investor ini? Untuk itu saya tidak bisa menjawab karena itu ranah pemegang saham. Mengenai
free flow 7,5% atau apapun, kami tidak bisa mengerti pemegang saham ingin melakukan. Terima kasih Pak. Ini tadi dari Bapak Julian. Ini sebenarnya kurang jelas. Jadi anggaran CAPEX tahun buku 2020 ini 150 miliar ya Pak? Iya, betul. 150 miliar. Kita sekarang lagi dalam proses financial closing dengan beberapa untuk membiayai proyek competitive hour. Terima kasih Pak. Bapak Julian sudah cukup jelas. Dari Bapak Ibu lainnya mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah tidak ada pertanyaan. Jadi public expose tahun 2022 pada hari ini kami sudahi sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir baik offline maupun online. Terima kasih.